Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Waktu saya dapat kabar dari panitia tadi di belakang, kalau show ini adalah show yang penjualannya paling cepat terjual. Self-discovery. And I was like, sebanyak itu yang nyari dirinya sendiri. Kalau ngomongin self-discovery, kita nggak bisa lepas untuk ngomongin bagaimana kita tumbuh. Hai, saya Syahid Muhammad, saya penulis, dan saya anak sulung. Ada anak sulung? Tepuk tangan dulu buat anak-anak sulung. Saya punya 2 adik perempuan. Sejak saya kecil, orang tua saya udah minta saya untuk jadi contoh buat adik-adik saya. Rasanya saya pengen balik lagi ke masa itu dan nanya, Ma, Pa, gimana caranya jadi contoh kalau nggak punya contoh buat jadi contoh? Iya kan, harus kayak, ini saya kecil udah dapet tanggung jawab gitu. Di umur 16 tahun, selain jadi anak sulung, saya dapat gelar tambahan. Anak yatim, jeng-jeng, pengganti ayah. Kayak, kenapa ini gelar saya nggak minta nambah terus ya gitu. Jadi kalau misalnya banyak anak keluar dari rumahnya untuk mencari karir, cari tempat les, cari tujuan hidup, atau cari pembelajaran sesuatu, beberapa anak lain keluar dari rumahnya, cari pelarian, cari kasih sayang, yang gak dia dapetin karena sejak kecil mereka udah dituntut ini itu. Nah, karena sejak kecil banyak yang hilang, wajar ketika dewasa banyak yang harus dicari. Dan itu baru dari kondisi rumah. Tenang aja, saya gak bermaksud adu nasib. Meskipun kayak saya yakin banyak yang lebih parah. Dan itu baru dari kondisi keluarga, urusan mencari diri sendiri. Belum lagi kita ngomongin tentang bagaimana sejak kecil saya selalu merasa berbeda. Sebagai laki-laki introvert, suka nulis puisi, dengerin lagu-lagu galau, sentimental, I don't feel man enough. Kayak orang-orang di sekitar membuat saya merasa, kok saya salah ya menjadi laki-laki seperti itu. Saya lebih suka ngobrol heart to heart gitu. Atau ngobrolin hal-hal yang tentang hidup pada umumnya aja gitu. Tapi entah kenapa, saya selalu merasa berbeda. Gara-gara itu sebagai laki-laki. Dan yang bermasalah adalah bukan perasaan berbedanya, tetapi perasaan gagal seperti orang kebanyakan. Lalu, ketika di umur 24 tahun, itu sekitar tahun 2014. 2014 saya kena panic attack pertama saya. 2014 kena panic attack, gak ada yang nenangin kalian. Gak ada yang bilang, gak apa-apa, itu normal. Gak ada yang validasi kalian. Kalian akan disuruh istighfar. Kalian akan disuruh untuk mengingat banyak dosa-dosa dan kekurangan kalian. Gak ada, 2014 gak ada yang nenangin kalian. Bahkan ketika jam 5 pagi waktu itu kejadiannya, saya kena panic attack, and I was like, turun ke mama, saya minta dipeluk. Ya udah makannya ngaji, katanya. Saya nggak nyalahin ibu saya, nggak sama sekali. Saya mengerti bahwa itulah yang ibu saya hanya tahu. Dan satu dari beban menjadi anak yatim, anak pertama, gak pernah punya waktu untuk cari diri sendiri, ditambah merasa berbeda, ditambah 2014 kena panic attack, itu umur saya 24 tahun. Orang-orang di umur 24 tahun, waktu itu teman-teman saya lagi sibuk membangun karir. Saya masih nyari diri saya sendiri. Dengan perasaan itu aja saya udah merasa gagal.
Dan panic attack itu membuat saya merasa saya doang yang ngalamin itu. Kayak orang lain kayak normal-normal aja deh, kayak nggak ada yang cemas-cemas banget. Semua anak laki-laki ya udah tinggal cari kerja. Tapi saya kayak ngerasa, saya selama hidup hanya ngantor selama 2 tahun BTW. Di tahun kedua, itu sebelum panic attack. Saya pengen keluar dari tempat itu hanya karena satu hal. Saya nggak merasa itu adalah tempat saya. Saya merasa saya harusnya ada di tempat yang lain. Tapi saya nggak tahu harus ada di mana. Tapi minimal saya tahu bahwa ini bukan tempat saya. Dan saya sempat berpikir kayak, sebagai anak yang nyambi untuk keluar dari rumahnya sambil lari, sambil nyari solusi buat permasalahan keluarga, sambil ngebangun mimpi, saya sempat bertanya-tanya, boleh nggak sih saya punya keinginan sendiri? Boleh nggak sih keputusan-keputusan yang saya ambil itu bukan buat keluarga saya, bukan untuk membereskan keadaan keluarga saya, tapi untuk membereskan saya sendiri. Saya dihantui rasa durhaka selama bertahun-tahun hanya karena memikirkan hal itu. Kayak seolah-olah memiliki keinginan sendiri untuk sebagai anak yang punya tanggung jawab besar adalah kesalahan. Dan setelah panic attack itu, saya sering banget nanya sama Tuhan kayak, Tuhan, dari 8 miliar orang di dunia, kenapa saya? Why me? Mungkin Tuhan was like, why not? Ya kan? Atau mungkin kayak kata Tuhan, karakter development. Oh my God. Akhirnya setelah saya resign, saya nggak tahu mau kemana. Tapi saya hanya tahu sesuatu. Saya adalah orang yang suka mendengar cerita. Saya orang yang suka jalan-jalan, saya orang yang pengen belajar karena sejak kecil saya nggak punya waktu buat belajar. Saya sejak kecil harus mengikuti apa kata orang tua saya. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk resign, saya ikutan komunitas jalan-jalan untuk ketemu orang baru. Dulu tuh kayak lagi happening banget backpackeran, pokoknya semakin jauh jalan-jalan, semakin murah ongkosnya, semakin keren kalian. Selain backpackeran, saya juga seneng ngutak-ngatik hal-hal yang rusak. Relate ya, kayak kalau misalnya kita sering ketemu orang yang sakit karena kita pengen nyembuhin mereka, tahu kan rasanya? Saya relate, saya sampai jadi tukang servis HP waktu itu. Karena saya senang ngebenerin mana yang rusak nih dari sebuah sistem di aplikasi HP. Dan saya selalu merasa punya kepuasan ketika saya berhasil memetakan, oh ini yang rusak, caranya gini, penyelesaiannya gini. Saya juga sempat belajar jadi freelance fasilitator outbound, ada yang tahu? Jadi kalau kalian outbound nih, outing, kan ada orang yang nyiapin alat-alatnya. Nah saya jadi orang itu untuk mempelajari bagaimana karakter orang, karena saya dikasih assignment-nya kayak gitu. Setiap fasilitator harus bisa melihat dinamika sebuah tim. Mulai dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, sampai orang tua. Dan dari perjalanan itu, saya juga mulai menulis. Sebenarnya dari dulu, saya dulu hiburannya hanya membaca dan menulis. Tetapi antara menulis dan merasa berbeda, saya menemukan hubungan tertentu. Saya kembali lagi memikirkan apa yang membuat saya merasa gagal, karena saya merasa saya adalah laki-laki yang berbeda dari kebanyakan pria. Orang-orang yang bilang saya berbeda, sering banget bilang, lu tuh kompleks. Lu tuh complicated, lu tuh aneh. I was like, aren't we all? Iya kan, kayak kita semua kompleks, kayak, tapi kenapa itu hanya ditujukan ke saya ketika saya sedang bercerita? Menariknya adalah, orang-orang yang selalu ngatain saya kompleks, saya complicated, kalau cerita tentang masalah mereka, mereka carinya saya. It di mana? It di mana? Saya mulai mempelajari sesuatu. Ketika saya memilih jalan-jalan yang tidak biasa dipilih banyak orang, seperti yang tadi saya bilang, kayak saya belajar jadi tukang servis HP, saya belajar jalan-jalan, saya belajar ketemu orang baru dan lain-lain. Saya merasa saya menjadi diri saya sendiri. Itu pedoman saya, itu cuman tabungan saya, cuman satu-satunya cuman itu. Ketika saya memilih jalan-jalan itu, saya tidak memilih karena jalan-jalan itu keren buat saya. Tapi karena saya memilih itu karena saya merasa real atas diri saya merasa asli.
Dan ketika saya belajar menjadi asli, sudah pasti ada orang yang tidak suka. Tapi bukan berarti tidak suka keseluruhan keaslian saya. Hanya sebagian. Dan itulah bagaimana kita ngeliat orang juga. Ada bagian yang gak kita suka dari orang lain. Dan akhirnya saya mempelajari, jangan-jangan orang-orang yang mengeluhkan saya complicated, saya overthinking mulu, dan lain-lain, sebetulnya lagi ngasih tahu saya, tempat kamu untuk memperlihatkan hal itu, bukan di sini. Berarti saya harus cari tempat lain di mana apa yang mereka bilang saya terlalu overthinking, terlalu complicated, terlalu ruwet dan ribet, bisa jadi sesuatu yang impactful. Dan di sana saya menemukan jalan ketika saya sedang menulis di Tumblr. Waktu itu sekitar 2016. Saya sudah nulis di sana dan akhirnya ada komunitas. Dan yang menarik adalah semua hal yang saya ceritakan yang orang bilang itu saya ribet dan lain-lain, di tulisan ketika diolah menjadi sebuah tulisan, mereka nggak bilang saya ribet. Mereka bilang, Mas Yid, terima kasih sudah menginspirasi. And I was like, hah? Kayak sebelah sini saya dibilang ribet, sebelah sini saya dibilang menginspirasi. Padahal roots-nya sama. Jadi menurutku, kadang ketika kita mencari diri kita sendiri, sebetulnya orang-orang yang ngasih tahu bahwa ada yang salah dengan kita, atau banyak hal yang harus diterima dari diri kita, lagi ngasih tahu, ada tempat lain yang lebih tepat. Saya akan menutup speech ini ketika saya SMA. Jadi di buku ke-7 saya pertama kali bikin buku self-reflection. Ketika bikin buku itu saya tiba-tiba ingat ketika masa sekolah saya waktu SMA. Saya waktu SMA satu bangku sama teman saya ranking 1. Jangan dipikirkan bahwa saya akan ikutan pintar. Enggak sama sekali. Karena saya tidak mencontoh bagaimana cara dia pintar. Tapi suatu hari dia membaca buku. Dia suka banget baca buku. Dan waktu itu dia lagi baca buku biografi. Dan saya bilang, pengen deh suatu hari nanti aku pengen bikin buku biografiku sendiri. And he was like, emang lu siapa? Saya nggak sakit hati waktu itu. Nggak sakit hati, saya cuma bingung, oh ternyata untuk bikin biografi, saya harus jadi siapa-siapa. Dan ketika bikin buku non-fiksi pertama saya baru nyadar bahwa mungkin ini cara saya bikin buku biografi saya sendiri. Dan ketika saya bikin biografi saya sendiri, nggak cukup satu buku. Dan ini adalah, kemarin saya baru nerbitin buku ke-11 saya, dan mungkin akan ada beberapa buku lain yang akan terbit. Dan siapa tahu ternyata cara saya nulis atau cara saya bikin biografi itu tidak hanya satu. Begitu juga mungkin kalian gitu. Jadi buat teman-teman yang masih mencari dirinya sendiri, kayak gue pikir, pilihlah sesuatu di mana kalian merasa kalian. Kalian merasa asli ketika memilih jalan itu. Bukan karena biar keren. Dan tulislah buku biografi kalian sendiri. Saya Syed Muhammad, terima kasih.